apa kabar Mas Andri, sehat? Ya sehat, alhamdulillah baik ya. Puasa Mas Andri? Puasa, alhamdulillah Alhamdulillah. masih saum ya. Iya, lancar ya Mas Andri puasanya selama ini ya. Ya, Oke Mas Andri, langsung aja nih. Mungkin Sobi udah penasaran sekali. Di akhir April ini kan indeks kita ditutup merah. Nggak tahu sih ditutup merah, tapi sepertinya sih akan ditutup merah. Dari tadi merah ya hari ini. Nah, kita mau lihat nih secara teknikal bagaimana pergerakan IHSG pada semester 2 tahun 2021 mendatang. Kira-kira targetnya sampai akhir tahun tuh berapa Mas Andri? Mungkin bisa dijelaskan. ya kalau untuk indeks ya, para Shopee sendiri emang seperti sudah kita pernah sounding juga kan di awal tahun juga dan tahun kemarin juga emang masih mendapatkan sentimen ya dari vaksin juga distribusinya, ya teknikal pun juga jalan. Jadi sekarang juga terlihat bahwa ya apa siklusnya emang selalu dalam 3 tahun terakhir itu mungkin dari 2018 sampai dengan 2020 selalu peaknya di bulan Februari. Ya mungkin kalau 2020 apa agak berbeda ya kan, mungkin karena apa ya karena COVID ini malah jadi rebound ya, karena kan peaknya apa bottomnya di bulan Februari ini indeksnya di bulan Februari apa di bulan kemarin kan di bulan Maret. Ya. Nah sekarang ini kalau lihat semester kedua ini memang seharusnya kita bisa mengamati dengan agak selektif ya, karena mungkin semester kedua ini fokusnya kita lebih ke makronya ya, makro globalnya, karena isu dari kenaikan yield dari obligasi Amerika otomatis juga akan berpengaruh juga ke yield obligasi Indonesia. Ini juga sudah tercermin dari penguatan dolar rupiah dan juga dolar global kemarin di bulan di Maret sampai dengan April. Nah ini mungkin kita jadi apa yang kita harus highlight ya. Jadi emang kekhawatiran kalau ekonomi Amerika semakin cepat pulihnya juga tidak begitu bagus untuk ekonomi kita juga. Ini sudah terlihat di indeks kita di secara teknikalnya. Makanya indeks secara teknikal kita akhir tahun saya downgrade dari 7.100 sampai dengan 6.750 di akhir tahun. Ya, kenapa? Karena lebih bagusnya kalau kondisi sekarang ini agak selektif ya. Mungkin kita lihat sekarang kenapa juga sampai Maret ini closing tadi indeks merah ya. Minus 0,23, juga weekly-nya juga merah. Ya kenapa? Karena itulah jadi banyak faktor-faktornya. Jadi kalau dilihat emang faktor-faktornya kita lihat untuk jangka pendek ini emang yang pertama tuh pertama dari efek dari exitnya BPJS tenaga kerja ya dari bursa, ini juga sangat berpengaruh karena tidak ada lagi sekarang big fund lokal yang bisa mensupport indeks kita kalau nanti ada terjadi penurunan. Ya sama ini kan kita tahu bahwa BPJS tenaga kerja kan selalu menjadi support terbesar ya untuk ketika indeks mengalami penurunan, mereka bisa melakukan aksi buyback ke saham-saham BUMN. Ini yang sekarang dengan adanya BPJS sudah mulai mengurangi ya, daya tariknya untuk saham jangka pendek ini jadi kurang menarik ya. Kenapa? Karena fund-fund juga reksadana nominal pun agak enggan ya untuk masuk. Makanya volume transaksi pun agak anjlok ya. Yang kedua juga terlihat dari sekarang kekhawatiran terhadap positif COVID ya menjelang nanti Lebaran ini. Meskipun pemerintah sudah melarang, tapi tetap kita lihat emang efeknya pasti akan apa ya, orang kita tahu sendiri kan dia agak bandel ya, pasti tetap mudik juga memberikan juga PR juga untuk pemerintah nanti setelah lebaran nanti ya. Kalau meledak lagi nanti positif COVID ya semoga tidak kejadian, tapi setidaknya juga kita harus highlight juga. Terus juga market juga merah juga karena minggu depan ada data GDP ya, GDP data pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama. Ini market sudah diskon -2 sampai -1% ya, jadi negatif. Nah, jadi kita lihat, jadi sebenarnya kalau kondisi sekarang ini, kalau saya sih lihat secara teknikal, kita lihat bahwa sell on rumor dulu untuk menahan GDP nanti hari Rabu tanggal 5 ya, nanti buy on news. Jadi ini sama seperti kayak waktu dirilis GDP kuartal 4 yang negatif ya, juga sama ya, dan kuartal 3 juga di tahun kemarin malah indeks malah meresponnya positif, malah naik. Jadi saya pikir ya kalau kita mau beli saham ya nanti di minggu depan setelah nanti data GDP ya kemungkinan saya pikir range-nya antara -2 sampai -1%. Mungkin akan berbeda efeknya kalau nanti apa namanya data GDP-nya tidak sesuai dengan ekspektasi, karena indeks sendiri sebenarnya untuk jangka pendek ini masih range-nya dalam 5735 sampai dengan 6115. Jadi kalau 6115 tembus ya mungkin mengarah ke 6240 gap dan juga di menuju ke 3500 6350. Tapi kalau 6 support yang pertama ya 5886 sampai dengan 5735 break ya mungkin kita menuju ke 5640 sampai 5500. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi
ini sebenarnya tidak khawatir dengan kondisi sekarang karena emang sell in May and go away saya pikir mungkin akan terjadi ya, karena kenapa, karena dilihat dari di Wall Street pun juga sekarang sudah kondisinya sudah overbought ya, sudah mahal, agak rawan ya, dan juga di minimnya juga katalis di Indonesia pun juga sama. Sekarang kita lihat kemarin juga earning report pun juga tidak begitu menggembirakan ya, dividen pun juga lebih kecil dibandingkan tahun kemarin. Jadi ini dari fundamentalnya pun juga dari newsnya pun juga ada tambah teknikalnya sama, jadi kecenderungan memang sentimennya masih harusnya sih distribusi dulu. Jadi kalau misalnya kalau saya pribadi dan juga kita juga untuk ke nasabah-nasabah juga para sobi juga kita lihat bahwa indeks kalau sampai tembus di bawah 58 sampai 57 ya itu peluang kita untuk beli lagi. Karena sebenarnya juga kalau turun pun juga momentumnya juga lemah. Tapi kalau tembus di atas 6115 sampai 6157 juga kita untuk bisa tambah posisi. Jadi nanti mungkin kita lihat nanti secara sektoral dan juga saham pilihannya gitu. Itu Mbak Putri. Oke, baik. Tadi kan disebutkan sentimen-sentimen yang negatif nih, yang mungkin akan membawa indeks turun atau distribusi dulu. Adakah sentimen-sentimen yang kedepannya sekiranya dapat membooster IHSG bisa mencapai target yang seperti Mas Andri sampaikan tadi di 6750 akhir tahun? Ya emang bisa saja ya, kenapa? Karena optimisme pasar kan selalu emang siklusnya selalu buy di kuartal 4, sell di kuartal 1. Itu terjadi dalam 5 tahun terakhir ya, sampai tahun ini pun terjadi. Ya, jadi emang wajar April ini koreksi ya, kenapa? Karena kemarin kan dari Maret 2020 indeks kita di 3911 naik sampai dengan 6500, indeks kita hampir mendekati 100% kenaikannya. Sahamnya malah banyak ada yang ribuan persen ya, contohnya kayak BRIS, Agro, BBHI sampai lebih dari 2000%, cuma dalam waktu kurang dari 2000 dalam waktu setahun. Jadi emang kondisinya saya pikir wajar ya. Profit taking dulu, yang biasanya bagus lagi nanti gejolak lagi di antara agresif volatile di Agustus September. Misalnya siklus yang paling bagus tuh sebenarnya di tiap tahun tuh di Agustus September itu selalu menjadi bottomnya untuk indeks Indonesia dan juga global. Nah, jadi kalau kita mengharapkan 6750 sampai dengan 7000 di akhir tahun nih, berarti kita mengharapkannya di kuartal 4. Biasanya kenapa? Karena sentimennya ada dari window dressing dan juga di Santos Coast Rally. Makanya setiap kuartal 4 itu dan juga terutama di bulan Desember ya, indeks juga saham-saham BUMN terutama itu naiknya signifikan ya. Itu yang biasanya menjadi surganya untuk para trader. Itu Mbak Putri. Oke, lalu pilihan sektor apa aja nih yang baik untuk dikoleksi dan dihindari di semester kedua mendatang? Ya sebenarnya kalau yang kita hindarin kecenderungan juga tidak begitu ini ya. Paling yang kita hindarin yang masih lagging adalah consumer. Ya, consumer kalau saya lihat kalau kita mau beli investasi dengan tahun depan ya, karena cycle-nya emang masih kurang bagus di tahun ini. Kenapa? Karena kita lihat kan bobotnya di consumer sendiri di situ ada saham-saham rokok, ya Gudang Garam, Sampurna, dan juga Grup Indofood ya. Dan juga Unilever yang sangat tergantung dengan cost-nya produksinya dari soft commodity. Contohnya KSPO. Sekarang lagi naik begini otomatis juga cost-nya mereka untuk produksi meningkat, makanya kurang bagus. Jadi kalau kita mau beli Indofood, ya Grup Indofood dan juga Grup Unilever ya, yang banyak yang termasuk yang terbesar komponennya di consumer ya, berarti kita menunggu harga CPO atau Shobin dulu koreksi. Selama dia masih trennya up ya saya pikir masih tetap direduksi. Jadi kalau saya lihat consumer masih yang kita harus mendingan kecil beli, bagusnya tahun depan, bagusnya untuk trading jangka pendek. Tapi kalau yang bagus kita masih tetap fokusnya ke bank, tapi lapis kedua, lapis ketiga ya masih tetap bank mini, bank digital nanti akan perform lagi ya, contohnya Arto, nanti BKP, nanti juga ada BRIS, Agro ya, nanti juga mungkin ada kayak apa BNII ya, dan lain-lain, contohnya kayak sekarang yang lagi hot misalnya bank ya, Sambang ya, BANK dan juga misalnya Baca, BHI dan lain-lain. Kita lihat ada sekitar 17 saham mini dan juga saham digital yang bisa perform di semester 2 ini. Dan juga infrastruktur juga bagus. Telco juga kita melihat masih akan bagus ya. Kenapa? Prospeknya dari isu merger misalnya dari 5G dan juga isu merger akuisisi misalnya Friend dengan Excel atau dengan ISA. Itu rumor-rumor yang masih berjalan sejak beberapa tahun yang lalu. Dan juga dilihat juga di situ juga mungkin ada nanti semester 2 ini ada IPO-nya Mitratel ya. Mungkin juga momentum itu sekitar 3 triliun atau 5 triliunan besar ya. Jadi itu anak usahanya Telkom. Jadi juga bisa memberikan sentimen juga untuk saham di Telco sendiri. Dan juga yang bagus ya dari sini sektor mining ya. Kita secara teknikal emang mining masih tetap akan perform, terutama di metal. Ya bukan karena isu dari Tesla dan lain, karena emang tren daripada saat ini emang tren daripada misalnya copper sekarang udah mencapai tertinggi 10 tahun, juga nikel juga sama
ya, dan juga timah ya sekarang sudah mencapai tahun, meskipun sekarang nikel masih konsolidasi. Jadi emang saham nikel, saham emas, ya, saham tembaga, contohnya hari ini Medco kenapa naik sampai 8% ya, karena emang efek dari super. Nah ini mungkin mining juga bisa dicermati, tapi fokusnya lebih ke energi dan juga ke ke metal ya. Tapi kalau untuk oil, maksudnya kalau batu bara, saya pikir masih lagi. Jadi hati-hati untuk batu bara karena juga sentimennya masih kurang bagus dari MO dan juga dari harganya pun masih volatile ya. Tambah juga sekarang melemahnya juga ekonomi India karena COVID di sana meledak lagi gelombang ketiga, ya saya pikir juga ini kurang bagus untuk ekspor batu bara ke India. Jadi setidaknya hati-hati untuk saham-saham batu bara yang lebih cenderung untuk moderat ya, kenaikannya agak terbatas. Mungkin tadi yang keempat adalah sektor misalnya yang kita manfaatkan untuk akhir tahun untuk properti konstruksi. Ya, meskipun sekarang konstruksi banyak isu negatif, tapi sekarang kemarin kan sempat disinggung juga dengan pemulihan ekonomi nanti semester kedua, ya financing untuk dari perusahaan yang konstruksi juga bagus, dari teknikal pun juga sama. Ya, jadi hati-hati, emang tahun ini emang cukup bagus untuk properti konstruksi, tapi tidak bagus untuk tahun depan ya. Jadi hati-hati untuk properti konstruksi, ya bagus untuk tahun ini, ya juga tetap harus kita cermati juga. Jadi 4 sektor itu saya pikir masih bisa dicermati. Cuman yang harus kita highlight, yang harus kita hindari adalah saham-saham yang banyak utang dolar. Kenapa? Karena potensi dolar rupiah akan meningkat lagi ya. Karena target saya sendiri, kalau dari teknikalnya ada pola cap handle di dolar rupiah, ya berarti targetnya sekarang 14.700 sampai dengan 15.600 di tahun ini. Jadi saya pikir kemungkinan di antara Mei sampai dengan September. Jadi memang ini agak rawan, jadi juga agak agak fragile ya untuk indeks itu untuk bisa menguat lebih lanjut. Jadi bagusnya emang di kuartal 4. Jadi bagusnya kalau untuk kuartal 2, kuartal 3 itu mending kita trading secara selektif gitu. Selektif trading ya. Baik. Ya. Dan hanya 4 sektor tadi. Oke, balik lagi ke perihal fenomena sell on May and go away ini. Berdasarkan dari data 10 tahun nih yang saya punya dari Stockbit, itu selama 10 tahun terakhir ini probability-nya 50% sih Mas Andri ya. 5 kali up, 5 kali down. Nah, prediksi di Mei ini berarti lebih kecenderungannya turun atau bagaimana Mas Andri untuk tahun ini? Kalau saya lihat sih Mei ini kemungkinan ya konsolidasi dulu ya kemungkinan. Kenapa? Karena tadi kan dilihat kalian Putri kan lihat tadi 50% chance-nya dalam 10 tahun terakhir. Tapi dilihat closing bulan ini minus 0,26. Itu ada 2 kali dia, saya lupa lagi di tahun berapa, coba yang saya lihat. Ya. Itu menunjukkan bahwa kalau April minusnya tipis, itu Mei-nya kurang bagus. Ini contohnya kita lihat di sini, lihat di tahun dia nih 2018 dia minus 0,18, hampir mirip dengan sekarang. Itu bulan bukan ya, bulan 2019 ya 0,21, bulan Mei-nya minus 3%. Ya. 2016 juga sama, kalau dia tipis minusnya ya 0,14 2016 ya Mei-nya juga sama 0,8. Jadi ini yang kita harus highlight. Jadi meskipun ada potensi pelemahan di bulan Mei, tapi agak terbatas. Pasti lebih concern-nya sih lebih atas bulan Mei, di bulan Juni atau Juli. Ya sampai dengan Agustus itu misalnya secara cycle kurang bagus. Kenapa? Karena misalnya market dari Januari sampai dengan Mei itu naik dulu. Ya, jadi yang tetap kita waspadai emang ya kalau lihat Wall Street seharusnya sih masih bisa naik dulu. Ada sekali lagi naik Wall Street di bulan Mei ini. Jadi mungkin nanti kalau ada private taking mungkin bisa juga akan berimbas negatif ke IHSG juga. Jadi itu jadi dari siklusnya ya selling go away. Tapi tetap saja tidak terpengaruh ya karena juga banyak saham-saham ya contohnya kayak sekarang kan indeks dari 6.500 bulan Februari sampai sekarang sampai 5.900 ya tetap saja banyak saham-saham yang naiknya gila-gilaan, contohnya kayak grup Lipo ya, grup Erick Thohir dan jadi ini kita cermati, jangan terlalu fokus ke saham-saham atau ke indeksnya ya, meskipun merah tetap portfolio harus tetap hijau gitu. Iya, jadi dengan adanya saham-saham LQ45 yang udah cukup murah ini, jadi pilihannya mungkin lebih ke selektif stok ke saham-saham lapis 2 dan lapis 3 begitu ya Mas Andri ya? Ya, kalau saya sih banyak adanya, ada berapa, ada kalau lihat di sini ada sekitar 38 saham yang murah. Ya, jadi mungkin bisa catat aja ya, karena ini kan nggak bisa di-sharing. Yang pertama tuh BBRI. BBRI itu emang karena siklusnya sendiri kurang bagus, dari wave-nya pun wave 5 koreksinya, jadi emang harusnya turun dulu di bawah 4120 sampai dengan 3950 sampai 3960 itu ada double bottom menuju ke situ. Jadi emang permurah situ ada BRI, BNI, Excel, ya, Telkom,
ITMG, INKP, Tekim, Sril yang ada kasus kemarin gugatan PKPU, Aces ya dari sisi retail, Mika ya BRPT dari sisi basic industry, TWR yang masih bertahan di atas 1100 sampai 1150, BBTN, Pegas ya kemarin sempat ke 1275 tapi balik lagi ya karena memang siklusnya dia masih belum kuat. Asri kondisi properti paling murah ya karena sekarang kondisinya oversold. Kalau dari farmasi KB Farma ya, tapi kalau untuk yang swastanya kita lihat hari ini udah mulai naik nih apa BUMN juga KF dan juga tadi juga apa IRA itu masih murah aja. Kenapa? Karena kondisinya oversold. Tadi KF sempat 2.800 kalau nggak salah ya, tadi juga IRA pun sama. Nah, targetnya untuk breakoutnya untuk KF ya di 3070 targetnya ya. Beli kalau tembus itu tambah lagi, jadi kalau misalnya kalau IRA masih tetap di resistnya di 2070 ya, tapi kalau untuk PTBA ya untuk dari sisi batu bara juga masih lemah ya, sama dengan TMG tadi ya, lebih bagus sih perform kalau untuk batu bara kita performnya ke Doit dan juga ke Adaro. Tapi kalau untuk consumer tetap juga yang terlemah adalah Unilever. Ya, sementara kalau yang itu yang big cap-nya, kalau yang small cap yang lapis kedua lapis ketiga ini ada ACST konstruksi ya, di situ juga ada Friend yang masih murah antara 80 dan karena kan masih ada harapan dari nanti lelang 5G nanti ya ke depannya. Elsa juga sama, tadi juga break 350, Medco juga masih murah ya, di ya Medco dan Elsa masih murah. Kenapa? Kalau lihat harga minyak sekarang di $64 ya, kemarin tinggi 68, harusnya Medco harusnya di atas 800 dan juga Elsa harusnya di atas 440. Jadi sekarang ini masih under value terhadap harga minyaknya. KF, IRA tadi juga disebutkan juga anak usaha BUMN karya kayak Weton, WG, Pepre, WSBP. Juga kalau untuk dari komoditas juga Bumi ya. Jadi kita lihat juga highlight ya, kemarin kan sudah terbang ya grup Lipo ya, grup MNC ya, naik, yang belum naik ini sebenarnya yang masih telat juga adalah grup Bakri ya, contohnya juga sempat naik juga sampai RMS ya, targetnya masih 97 sampai 102 untuk next breakoutnya ya. Jadi Pepro juga sama di properti tadi selain Asri yang murah, Ali dari sisi CPO, SSMS, BPT ya juga sama saham CPO yang masih murah terhadap harga CPO-nya. Karena harga CPO sekarang tertinggi 10 tahun, tapi harga CPO-nya malah belum tertinggi dalam 1 tahun. Jadi artinya masih ada peluang upside untuk sampai dengan akhir tahun. Ya untuk yang lain adalah DKFT, kalau dari sisi dan juga zinc ya. Kalau untuk dari metalnya lapis kedua, lapis ketiga, tapi kalau untuk consumer kita fokusnya tetap ke Sido dan Hoki yang saat ini juga masih murah. Jadi ada totalnya lebih dari 40-an ya, 40 saham yang masih murah, yang masih memberikan peluang tanpa melihat indeks ya, mau hijau mau merah tetap bisa memberikan peluang kepada Sobi untuk bisa happy cuan. Ya, nah itu kan yang murah, yang berpeluang. Nah kalau dikerucutin lagi yang strong uptrend ada nggak Mas Andri? Ya kosong uptrend ya, kalau saya sih fokus tetap grup Lipo ya, grup Lipo karena semuanya itu bullish semua ya. Kayak Lipo itu ada 7 ya, MLPL, MPPA, Link ya, LPPF ya, MLPT ya, siapa lagi ya, LPKR, LPCK ya. Ya, jadi artinya saham-saham ini masih bullish ya. Dan juga kita lihat juga saham-saham bank digital juga masih ada beberapa yang bagus, contohnya Arto ya, dan juga bank BANK juga masih bagus meskipun hari ini juga dibantah oleh Shopee, tapi trennya masih tetap naik ya karena efek dari itu juga. Dan juga dilihat juga saham-saham yang murah sekarang yang masih uptrend, contohnya di saham-saham grup Erick Thohir ya, ABA, Mari ya, juga masih juga kita cermati juga, contohnya juga yang untuk dari sisi otomotif mungkin ASA ya. Ya, karena antar aja juga kan lagi booming sekarang, juga bisa memberi keuntungan untuk saham ASA ya, dari sisi otomotif. Dan juga sama Astra pun sama ya, kalau lihat sekarang tren ya, penjualan mobil sekarang lagi melejit ya karena efek dari insentif pajak ya, saya pikir juga masih bisa kita cermati untuk saham-saham otomotif seperti kayak Gajah Tunggal yang lagi uptrend, apa tadi Astra dan juga ASA ya, IMAS juga sama tapi cuma likuiditasnya kurang bagus ya, tapi sebenarnya tadi sudah break teknikalnya di 11.35, jadi targetnya sekarang untuk IMAS 12.70. Tapi yang berikutnya adalah retail ya. Jadi kalau sampai nanti kita lihat nanti sampai lebaran nanti ternyata COVID mereda dengan nanti distribusi nanti juga nanti secara masif nanti di bulan Juli untuk vaksin ya, saya pikir saham retail akan melejit lagi. Contohnya KRL sekarang ini emang lagi murah ya, koreksinya emang sekarang ini emang saatnya koreksi dulu emang untuk kita beli ya, sempat tertingginya 980 sekarang koreksi di 730-an sampai 780 untuk kita cicil beli. MAPI juga sama, ERA juga sama, tetap saya sih fokusnya ke ERA ya, karena ERA kan tertingginya 8680
saya pikir bisa menuju 800 sampai dengan 920 lagi. Jadi itu jadi paling-paling yang kita punya masih uptrend tadi grup Lipo, ya, grup Erick Thohir, ya retail, otomotif, dan juga mungkin apa lagi ya? Itu aja sih dulu paling ya. Iya, retail ya, karena kan kita sebentar lagi mau lebaran, momennya itu mungkin bisa dinikmati juga teman-teman. Em, Oke, baik. Mungkin kita bisa buka Q&A dulu, pertanyaan-pertanyaan nih yang dari teman-teman. Dan teman-teman Sobi bisa langsung bertanya ke Mas Andri itu melalui chat interaktif yang ada di kolom pojok kanan bawah yang ada lambang question mark-nya. Jadi kalau bertanya di komen itu nanti nggak saya bacain ya teman-teman ya. Oke, mungkin di sini ada. Bagaimana prospek perusahaan startup seperti Gojek, Tokopedia yang berencana IPO tahun ini, Mas Andri? Dari Franciscus Saverius Dinanto. Terima kasih, Franciscus. Ya, kalau untuk Symbio tetap aja kita juga harus cermati juga ya. Apapun sahamnya juga sama. Pertama itu kita lihat juga underwriter-nya siapa dulu. Ya, size-nya berapa besar. Ya, apakah bisa diserap oleh semua investor ya. Kita pasti kan kita tahu juga pasti Gojek dan juga mesin Tokopedia kalau jadi itu bisa lebih dari 3 triliun. Sangat besar di saat sekarang kondisi market lagi sepi. Ya, itu juga dan juga kita lihat juga valuasinya juga. Ya, biasanya sih diberikan nanti oleh underwriter-nya, tapi dia juga lihat juga timingnya. Ya kalau misalnya IPO-nya timingnya pas misalnya bulan Juli sampai dengan September yang kebanyakan distribusi ya kurang bagus performanya. Tapi kalau misalnya Tokopedia nanti juga misalnya Unicorn ini bisa dirilis nanti di semester kuartal 4 itu hasilnya akan lebih maksimal. Jadi artinya emang momentumnya bagus. Jadi market emang sekarang fund emang sengaja emang selalu menyisihkan dananya, cadangan dananya biasanya bisa untuk kuartal 4. Biasanya itu emang itu surganya untuk para trader juga investor. Gitu. Jadi emang secara keseluruhan sih emang bagus ya, karena emang euforia sekarang di Amerika pun, di Europe pun juga sama euforia untuk teknologi sekarang lagi tren lagi naik. Makanya saham Nasdaq sekarang pun juga sekarang lagi mendekati dari rekor tertinggi. Jadi emang positif bagus. Cuman kita lihat juga harganya berapa dulu. Ya, apakah over value, apakah murah. Jadi teman-teman mungkin bisa tanya-tanya lagi nantilah untuk lebih dekatnya kalau terjadi ya, karena itu kan sebenarnya baru wacana. Karena kalau dilihat ya, peluang gagalnya pun ada juga karena melihat sekarang gejolak yang terjadi di pasar sekarang ini kan cukup tinggi, apalagi di tengah sepinya sekarang pasar ini dan juga nanti gonjang-ganjing di kuartal 2-3 ini. Oke, jadi perlu memperhatikan banyak faktor sebenarnya ya. Ya. Uh, Ya secara keseluruhan sih bagus ya, cuman tapi tetap kita melihat apakah harganya mahal atau murah. Kalau murah ya mungkin kita masuk ya, tapi kita belum tahu harganya. Ya. Nah, ini juga ada pertanyaan dari brothercourt.boy. Sebenarnya ini kan Mas Andri sebenarnya technical ya, tapi nggak apa-apa, Mas Andri udah master. Ini pertanyaannya, Adro gimana pas kumdet kalau dilihat dari closing hari ini? Karena sebentar lagi mau bagi dividen ya Mas Andri ya, Ya. dan kelihatan menarik. Ya kalau kumdet itu kan emang tipikalnya orang yang ini fundamental ya. Tapi kalau untuk trading beberapa kali kalau kita lihat emang tidak begitu menguntungkan ya kalau untuk trading. Kenapa? Biasanya jumlah dividennya malah kalau kita beli malah bisa jauh lebih merugikan ya dibandingkan cuma dari resiko penurunannya. Nah kalau di sini kita lihat di sini emang dia ada double top ya, atau intraday double top atau tweezer top ya. Di daily di sini emang 1260-nya ditahan ya. Tapi ini polanya pola apa? Pola cup ya. Cuman tapi ini agak rawan resiko agak koreksi. Jadi emang di sini juga ada overbought. Jadi harusnya emang koreksi dulu, dia bisa menuju di sini ke 1210 sampai dengan di sini ke 1185 ya, selama ini masih di bawah 1260. Ya kenapa? Karena di sini terlihat bahwa ada rejection, di sini juga dilihat dari Ichimoku-nya pun juga rejectionnya pas di 1260. Ya, jadi emang ya kita bisa dapat harga murah lagi. Jadi kalau kita pengen mendapatkan dividen kan nggak masalah kan, dividen kan biasanya kan efeknya untuk efek 1 tahun atau secara fundamentalnya. Tapi kalau untuk trading bisa beli lagi di bawah 1210. Jadi emang ya, prospeknya untuk medium termnya cukup bagus ya. Cuman saya bilang tadi kan kalau saham batubara returnnya masih relatif kecil ya dibandingkan metal. Jadi emang kalau kita
lihat untuk medium termnya ya, kalau di sini ada peluang juga masih ada naik, ada gapnya juga di sini ada 12 di 1300. Jadi mungkin untuk jangka pendek ini kalau ada keturunan di 11 di bawah 1210 ya targetnya di 1300 untuk misi gap untuk jangka pendek. Oke, targetnya 1.300 bisa dicicil beli di 1.210 untuk medium termnya di Gus untuk agro. Oke, selanjutnya terima kasih Brother Court. Selanjutnya pertanyaan dari tadi Andre underscore Ramadhani, bagaimana prospek friend setelah right issue? Ya, kalau Friends sendiri saya pikir masih tetap konsolidasi ya, karena emang apa namanya belum ada katalis lagi ya, kita lihat kan. Ya, meskipun dia pada dapat 5G pun juga agak dilema juga untuk apa untuk Friends sendiri ya. Kenapa? Karena emang Friends sendiri ini emang kurang bagus dari sisi financingnya ya. Oke. Halo? Ya, Nggak sana sini kelihatannya di layarnya buffering, jadi kelihatannya kalau takutnya apa ngehang atau ini nggak ada masalah ya. Jadi emang dengar. jatuh. Saya bilang tadi emang kalau apa Friends sendiri emang range-nya masih seharusnya dia bisa lebih rendah lagi di bawah 79 ya. Karena ini kan koreksi ABC, jadi harusnya bisa sampai 79 sampai dengan di sini 575 untuk kita cicil lagi. Ya, tapi kalau untuk secara untuk medium term saya pikir yang targetnya paling masih di antara 70 sampai dengan 110 ya, tapi itu juga terbatas kecuali nanti kalau misalnya efek dari lelang 5G nanti bisa dimenangkan oleh Friend ya, saya pikir juga memberikan katalis ya. Tapi secara keseluruhan kemarin setelah dengan apa right issue-nya sendiri ya, kalau kita lihat sejarah di tahun sebelumnya tahun 2019 emang setelah right emang harga induknya emang selalu mengalami distribusi. Jadi mungkin kita cermati ya, kalau kalau ada sobi yang pengen nebus right-nya, jadi tetap fokusnya tetap kita lihat induknya sendiri masih ada potensi turun di bawah 70 sampai dengan 75 79 sampai dengan 75. Oke. Terima kasih Andre underscore Ramadhani. Lalu selanjutnya dari Nainggolan Nandito, Pak, prospek BPTN dan INKP bagaimana? Thank you. Ya, ini juga tadi termasuk juga ya dari 40 dari 42 43 saham tadi yang murah juga BPTN ya. Sama juga seperti kita lihat juga sama seperti kayak BRI ya. Di BRI juga saham bagus tapi kenapa dihajar terus? Ya kenapa? Dari sektornya sendiri memang kurang bagus ya. Sektoralnya juga kita lihat di sini. Ya kenapa? Karena ya efek dari sentimen yang ada di sini juga kemarin agak kecewa market juga karena dividennya relatif kecil. Jadi tapi sebenarnya nggak ada masalah kalau kita mau medium term ya. Jadi emang kalau dari siklusnya sendiri di sini terlihat bahwa si BBTN sendiri apa ya dalam 2 minggu terakhir ini dia masih bertahan di atas 1570 sampai dengan 1600. Jadi kelihatan dalam minggu ini kelihatan ada yang ngumpulin. Dan di sini juga technical juga udah oversold. Jadi harusnya di sini ya kalau dilihat ya sampai dengan di pertengahan ya. Ya kalau saya lihat di sini pertengahan ya atau minggu depan di sini setelah mungkin dari GDP ya. Jadi mungkin GDP-nya bagus nanti sudah didiskon yang lebih bagus dari ekspektasi pasar, ya mungkin market akan biasanya naik. Biasanya gitu, biasanya setiap dari data GDP biasanya saham-saham bank misalnya diguyur dulu, ya market mendapat harga murah, itu buyback karena buy on news. Jadi saya pikir di sini bisa dikoleksi di antara 1550 sampai dengan 1590 untuk karena posisi di sini juga apa momentum koreksinya pun juga apa lemah ya. Jadi artinya kalau minat jualnya lemah berarti akan muncul minat beli. Jadi kalau saya pikir ya triggernya mungkin nanti ada GDP nanti di hari Rabu untuk kita untuk time to buy untuk saham-saham perbankan seperti BRI dan juga BTN. Kalau NKP mungkin nanti agak story-nya beda lagi karena juga saham dari industri apa basic industry ya. Paper ya juga sama polanya juga 2 minggu ini terlihat di apa ada yang menahan ya koleksi di kisaran 9 ribuan meskipun agak rawan di sini memang di sini ada cross, jadi memang seharusnya di sini kalau lihat kalau kita mau beli bagusnya agak rawan dia di bawah 8675 sampai dengan sini range-nya sampai dengan 7650 untuk target swing-nya ya, untuk medium term-nya. Jadi kalau pribadi kalau secara technical seperti itu. Jadi kalau kita bisa buy uniqueness atau kita juga bisa buy break ya beli kalau dia tembus di atas 10.025. Jadi mana yang duluan?
Jadi kalau dia tembus di bawah 8.000 9.000 sampai dengan 8.600 ya hitungannya kita cuci dibeli, potensinya bisa sampai 7.600. Tapi kalau naik duluan di atas 10.025 kita bisa beli, ya targetnya di sini menuju 12.000 sampai dengan 13.000 ya. Kata sini masih ada intraday gap-nya di 13.375 gitu. Jadi itu untuk BTN dan INKP. Dan INKP, oke. Lalu selanjutnya, peluang Bank Mandiri di semester 2 sama seperti banking lainnya ya, masih lagging Ya kayak sama. gitu ya. Kalau ini dari Herlan 1955, Indofood bagaimana? Indofood consumers masih tahun depan, tadi Mas Andri sudah informasikan untuk consumers. Ini ada pertanyaan dari Albana underscore 45. Alat teknikal yang sesuai buat jangka pendek dan antisipasi pelemahan di bulan Mei apa? Mas Andri, mungkin lebih ke ini ya, apa namanya, indikator-indikator yang digunakan. Ya sebenarnya simple ya, kalau melihat indikator, kalau melihat istilah Mei ya lihat aja dari misalnya kalau ketemu memang teknikal tuh tetap lihat juga induknya ya. Ya banyak kan trader-trader juga banyak ya kurang paham mengenai teknikal. Kenapa? Karena selalu lihat daily. Jadi kalau melihat jangka pendek tetap kita harus juga secara induk yang paling misalnya lega panjangnya. Jadi pertama tuh kita harus lihat tuh monthly-nya dulu, bulanannya gimana. Jadi lihat yang lebih panjang. Kalau bagus kita masuk lebih rendah lagi ke weekly yang mingguan. Setelah bagus ya kita lihat lagi ke daily. Jadi meskipun kalau kita nyangkut, jadi kalau misalnya gambarannya mandinya bagus, bulannya bagus, tetap kita masih bisa hold. Tapi yang bahaya tuh kalau kita belinya daily-nya bagus, nggak lihat yang monthly weekly yang lagi down turun, itu yang bisa mengalami kerugian yang banyak. Indikatornya bisa kita lihat misalnya MACD sama stokastik ya, paling gampang, atau RSI ya. Jadi kalau misalnya dia reversal ya ya tetap harus dikombinasi dengan golden cross. Ya, soalnya banyak contohnya di sini misalnya saham INKP ya. INKP sebenarnya di 10 ribuan, 11 ribuan sudah oversold, tapi dihajar tuh sampai 9.000. Ya, kenapa belum ada sinyal beli meskipun oversold? Ya karena belum ada sinyal golden cross. Golden cross itu ada perpotongan ya garis merah dan biru yang biasanya 3 sampai 14 ya, parameternya yang untuk daily ya perpotongan ya. Biasanya bentuknya 45 derajat. Ya perpotongan macam-macam. Ya, ada crossover, ada crossing up ya, dan juga ada namanya golden cross. Jadi itu yang penting adalah harus dengan golden cross. Contohnya di sini misalnya Indofood, dan di sini waktu terjadi crossing, waktu di oversold, waktu di tanggal berapa nih? 15 April kemarin. Dari waktu di 6.500 dia golden cross naik sampai akhirnya sampai ke dengan di sini sampai ke 6.800. Ini tuh. Ini sinyal-sinyal. Jadi kalau kita melihat kapan peaknya ya nunggu sampai sinyal adanya dead cross kebalikannya. Jadi sinyal juga sama 45 derajat tapi arahnya bawah. Merah si biru arahnya ke bawah. Itu kalau perpotongan lebih baik ya ya. Karena Sobi juga lebih bagusnya untuk lepas posisi ya. Cari saham yang lain. Jadi kan dilihat banyak saham Indonesia satu yang bagus-bagus. Ya, jadi kita harus lincah juga. Ya, jangan fokus, jangan cinta sama saham, cinta sama cuannya. Jadi kalau sampai ada sinyal jual, kita switching. Ya, biasanya kan kalau kita lihat saya pernah sounding juga ya. Kenaikan saham-saham Indonesia itu tidak lebih dari 3 sampai 5 hari. Ya, itu yang kita lihat. Ya, mayoritas ya hampir 90%. Ya, jadi kalau misalnya saham itu sudah naik lebih dari 5 hari, ya apalagi 3 sampai 5 hari, lebih bagus kita take profit. Ya, sama juga kita jangan juga masuk di range antara naik hari ketiga dan hari kelima. Jadi kalau kita masuk konsumsinya di hari kedua dan hari ketiga. Gitu. Itu aja sih, paling stokastik juga, candlestick juga sama. Untuk reversal biasanya kita harus yang horornya untuk reversal itu biasanya ke dark cloud cover, shooting star, atau bearish pin bar. Itu tiga apa? Ada empat ya. Pertama tuh bearish pin bar, ya, dark cloud cover, uh, bearish pin bar, sama satu lagi itu apa namanya, evening star. Ya, evening star. Jadi empat itu candle yang simple yang kita lihat. Kalau sampai terjadi perbentukan seperti itu, ya paling lebih bagus kita harus cepat-cepat exit ya, exit posisi. Wow, udah cukup jelas sekali ya, Albana underscore 45 penjelasannya. Oke, Ya, contohnya kita selanjutnya. lihat di sini, contoh BRI ini ya. BRI contohnya waktu peaknya di 4880 itu ada candlenya, polanya pola candle dark cloud. Sampai sekarang makanya dari 48 sampai sekarang turun sampai dengan 4000. Itu karena horornya dari bentuk candle dark cloud ya, evening star, apa tadi, bearish pin bar, dan juga dari apa, swing star. Jadi empat itu yang kita harus cermati kalau kita mau lepas posisi menuju ke market mau arah downtrend.
Ya, itu harus dicermati ya, 4 dari ciri-ciri candle yang bisa mengarah saham tersebut downtrend. Lalu ini dari Dika DKA, mohon info prospek IPCC baik untuk trading ataupun invest, Pak. Thank you. IPCC sebenarnya sama juga ya. Ini juga ya, setelah kemarin belum kejelasan antara merger dengan PCM ya, lihat di sini market masih konsolidasi. Jadi ya sejak bulan Maret sampai sekarang harganya masih tetap di value-nya di antara 550 sampai dengan 570. Jadi kelihatan ada yang ditunggu di saham ini oleh fund-nya atau misalnya ya investor yang punya saham IPCC. Jadi kalau seperti ini sih ya di sini juga sudah oversold, juga MACD-nya juga lemah, juga masih data netral. Jadi artinya ya kalau ada range antara 530 sampai 500 kita beli, jualnya di sini antara 580 sampai dengan sini juga 600. Jadi saya pikir ya selama dia masih di bawah 600 trading trading jangka pendek ya. Jadi Ya, sini resistnya di 615. Jadi resistnya untuk breakoutnya 530 dan 615. Jadi selama masih bertahan itu saya pikir masih untuk take profit TikTok aja. Kalau penurunan di bawah 50 di 530 beli, ya kalau di atas 615 kita beli lagi. Oke, di atas 615 beli lagi, tapi hati-hati tetap tradingnya. Ya, karena sentimennya masih tetap dari isu merger. Ya. Oke, ada lagi? Oke, sebentar. Banyak ternyata Pak Andri. Pak, prospek hoki bagaimana? Saham hoki. Ya, oke juga tadi juga masuk ya, selain juga Sido. Ya, setelah biasanya emang market, ya biasanya saham ya sama seperti kayak Sido juga yang baru stock split biasanya akan mengalami distribusi. Jadi juga sama. Dan di sini juga di sini terlihat bahwa sebenarnya ya untuk hoki sendiri sudah untuk short term ini memang masih masih berada di berkisaran di 228 sampai dengan 252 untuk jangka pendek. Tapi hati-hati untuk jangka menengahnya dia masih bisa di bawah 228. Karena weekly-nya sendiri dia masih distribusi. Jadi artinya sini koreksi ABC-nya 1 2 3 4 5 dan koreksi A-nya harusnya bisa di 228 sampai dengan di sini bisa menuju 204. Jadi kalau untuk medium term kita belinya di 204 sampai dengan 228. Kalau jangka pendek kita bisa trading di 28 sampai dengan 252. Jadi emang kecenderungan bagusnya untuk medium term ya. Jadi kalau di sini sih emang bagusnya dia di atas pertengahan Mei sampai dengan Juni. Ya, jadi emang dari April ini sampai dengan pertengahan Mei ini kurang bagus untuk hoki ya, untuk prospek kerja. Jadi mendingan kita cicil beli untuk kalau kita mau beli untuk 1 sampai 2 bulan ke depan. Oke, terima kasih Pak R. Febriawan sudah cukup menjawab ya. Lalu tadi kalau terkait dengan bank digital, Pak Andri sudah sampaikan. Mungkin bisa lebih sekali lagi diulang nih, Almendo 28, apakah bank digital, Baca, Neo, dan lain-lain memiliki peluang naik signifikan di kuartal 3 sampai 4 atau high risk? Bisa di Ya, yang hold. pertama kita lihat ya tergantung bank digitalnya. Jadi kalau tadi misalnya Bank Neo, ya Neobank dan juga apa Baca kita lihat naiknya sudah banyak belum? Kalau Baca kan sebenarnya belum terlalu banyak ya naiknya untuk tahun ini ya. Ya, dan juga kita lihat juga misalnya BBHI ya sempat naik sampai 2.300% akhirnya crash ya. Jadi emang itu yang kita waspadai. Kenapa? Karena hati-hati yang harus kita lihat di saham bank digital ya, meskipun kita pakai technical tetap juga harus menggunakan fundamental. Fundamentalnya kita pairnya. Rata-rata pairnya di saham-saham bank digital itu pairnya lebih dari di atas 200 sampai minimal 100 sampai di atas 200 kali. Ada yang sampai 800 kali pairnya. Itu bahkan itu sangat ekstrim mahal. Ya makanya saya pikir wajar, makanya banyak saham-saham mengalami koreksi turun dalam waktu dari Maret sampai dengan April ya, karena emang normalnya emang harusnya di harga sekarang, bukan ya, mungkin masih berendah lagi kalau dari pairnya. Karena apa? Karena sudah mahal. Jadi kalau saya lihat yang bagus secara fundamental untuk teknikal, untuk secara teknikalnya dan juga fundamentalnya untuk bank digital itu yang bagus adalah BPKP, Arto ya. Saya biasa tetap di Arto ya. Dan juga kalau dilihat tetap di BPTPN ya, dan juga di Agro. Nah, cuman hati-hati kalau Agro sendiri baru pengajuan. Ya kalau kita baca sih baru pengajuan bank digital, jadi belum resmi. Jadi makanya mengalami distribusi sekarang di 800-900-an. Tapi Ya. kalau baca sendiri di sini emang ya emang harusnya bisa di bawah, kalau nggak salah kemarin sih 425-an ya.
Wow. Ya, harusnya di bawah 450-an, ya 430, ada sekali lagi new low di bawah 424, ya karena itu koreksi koreksi 5, emang harusnya bisa untuk kita cek beli. Jadi emang bisa dia menuju ke 376 sampai dengan 424 kita untuk cek beli. Ya, saya Ekstrim bilang tadi ini kan. informasinya. Ya, ya kenapa? Karena enggak, harga sekarang kan masih 430, jadi tidak terlalu ekstrim juga. Ya. Eh, Kenapa ya? Kenapa? Karena ya itu saya bilang tadi, pairnya udah mahal, PBV-nya mahal, ya fundamentalnya mahal, naik cuman karena rumor, karena mau krisis. Sekarang pun belum kejadian. Yang ini tetap kita waspada karena semua ini kan baru spekulasi. Ya, bukan berdasarkan dari fundamental karena belum dapat cuan dari bisnis digitalnya. Sementara digitalnya bagus, yang saya bilang tadi Arto, BNII, ya tadi juga apa ada Agro yang mengarah ke sana dan juga BPKP yang sudah sejak diakuisisi oleh Kukmin. Kalau tadi Bang Neo ya, Bang Neo tuh Bang apa ya tadi? Bang Neo tuh apa tadi? Jawabannya apa pertanyaannya? Bang Neo ya? Iya, untuk bisa di hold ya kira-kira kuartal 3 sampai 4 atau dia high risk. Ya sebenarnya kalau harga sekarang sudah nggak high risk ya kan udah turun ya. Kalau kita ngomongin untuk puncaknya kayak baca masih 900 ya high risk. Jadi apa? Jadi kita lihat di sini memang dia value-nya di antara 800 sampai 370 sampai 430. Itu sudah terjadi sejak di tahun kemarin Maret. Jadi artinya terlihat kenapa balik lagi kelihat emang karena kelihat ya mungkin bandarnya ya. Kelihat bandar lagi ngumpulin barang. Jadi emang makanya dia turun presi lagi. Ya, Gitu. jadi emang kalau saya lihat untuk kuartal 3 kuartal 4 saya pikir bagus ya. Jadi tetap aja resikonya tetap kita lihat jangan sampai closing di bawah 376. Resikonya dibaca di situ. Tapi kalau Oke. struktur sih memang bagusnya kalau untuk sistem digital itu memang bagusnya di semester 2 ya karena dan juga tahun depan. Ya kenapa? Karena baik dari Feng Shui dari sisi metalnya kan sebenarnya kan bank itu kan masuknya ke unsur metal juga ya. Karena juga kita lihat bahwa ya, apa prospeknya yang sering ini kan cuma karena spekulasi ya, bukan karena fundamental, lebih ke technical ya. Saya pikir bisa dikoreksi nanti sampai dengan akhir tahun. Ya, kalau dengan harga sekarang ya di bawah 500 saya pikir cukup menarik ya untuk bisa koleksi sampai dengan akhir tahun. Gitu. Oke. Wow, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin belum bisa dijawab oleh Mas Andri nih, teman-teman Sobi, karena waktu kita juga terbatas ya. Mungkin kita akan undang Mas Andri lagi di lain kesempatan seperti itu. Mungkin Mas Andri terakhir nih boleh kasih tips dan saran untuk strategi trading saham di semester kedua ini. Ya, yang pertama kita harus lihat ya, cari likuiditasnya yang tinggi ya. Di atas Ya. 100 triliun. Contohnya sekarang kan kenapa saya bilang bagus saham sekarang banyak saham bagus contohnya MTK ya sekarang market cap-nya sekarang jauh lebih tinggi dibandingkan BNI. Ya saham baru. Ya dan juga apa Arto juga sama. Ya, tahun kemarin belum ada apa-apanya sekarang di atas sudah 100 triliun. Yang pertama lihat likuiditasnya. Yang kedua lihat saham-saham yang dibeli asing. Karena asing itu kalau beli nggak akan bohong. Belinya bukan cuma 10M. Hati-hati. Soalnya sini ada asing-asing beda. Ya, yang kita Ya. lihat ya kita beli itu asing minimal 100 miliar contohnya kayak contohnya sekarang di sini kita lihat di sini apa kita foreign buy ya, contohnya kayak BRI meskipun turun tapi asing tetap beli terus jadi artinya ada prospek nanti di kuartal 2 atau nanti di bulan Mei sampai dengan bulan Juni ini setelah nanti data GDP Telkom MDK juga sama dibeli dan udah naik sampai sekarang 18%. Ya Jeva juga sama tuh dibeli asing sampai 6,5 triliun ya, ya dan juga dilihat saham-saham yang dibeli asing saya pikir tidak akan mengecewakan ya asal belinya dalam jumlah yang besar di atas 5 sampai 10 triliunan. Yang ketiga, lihat dari beritanya ya jangan jangan pernah beli saham dengan adanya bad news contohnya Casreal sekarang ada PPU mending kita nunggu sampai marketnya konsolidasi dulu ya contohnya INKP Batubara juga sama ya kan efek dari India sekarang lagi meledak COVID-nya lebih bagus jadi kita beli saham-saham yang punya good news contohnya Antam lagi naik contohnya misalnya nikel lagi naik ya kita beli Antam Inco makanya cuan ya kita beli timah lagi naik kita belinya timah tembaga lagi naik kita belinya Medco nah gitu contohnya itu yang bisa kita cermati dan itu jadi yang pertama tadi likuiditas yang kedua tadi juga lihat juga foreign buy ya yang ketiga tadi kita lihat dari newsnya yang keempat kita lihat dari tetap kita juga menggunakan pairnya cari pair yang masih murah jadi misalnya kita sedang konstruksi ya, tidak semua konstruksi jelek ya tetap aja pasti ada yang bagus contohnya tetap performance-nya bagusnya sekarang yang lagi bagus ya contohnya di WASKT ya yang leadingnya misalnya kalau misalnya properti tetap the bestnya di CTRS MRA kalau perbankan kita pengen fokusnya meskipun kerja di BNI tetap kita fokusnya ke BRI BCA ya, Ya. beda ya antara fundamental dan juga kita kerja beda cara teknikalnya dan juga
fundamental bagusnya di BCA dan BRI. Nah gitu. Jadi tetap kita fokusnya ke sana. Yang kelima, kita lihat juga lihat dari kalau ngerti bandermologi atau misalnya bisa juga sentimennya juga kita lihat siklusnya. Jadi kan tadi indeks pun sama. Tadi kan ada siklusnya sell in and go away, per saham pun sama. Jadi kalau misalnya kalau tadi saya sebutkan juga dari stock bid atau pihak ketiga dari perform bisa dilihat saham-saham itu per ininya ada masing-masing siklusnya sendiri. Contohnya bank digital kapan ada siklusnya sendiri, mining kapan, ya kenapa batubara kapan dan yang lain-lain seperti itu. Jadi yang cermati juga kita juga yang keenam, cari saham yang murah, yang under value. Contohnya tadi saya bilang tadi, saham CPO masih paling murah dibandingkan harga CPO-nya, ya CPO Malaysia ya. Sekarang di 3.900, ya harga sahamnya masih di kisaran 2.900-an kalau melihat dari CPO-nya. Itu juga harga batubara juga sama, yang jika pendek juga. Karena apa? Batubara sekarang udah mencapai di atas $90, tapi harga batubara terutama saham Bakri ya masih relatif murah untuk kita trading. Dan juga kalau dilihat sentimen yang lebih bagus sekarang ini grup Lipo ya, sebenarnya ada story-nya grup Lipo ya, tapi nggak ada waktu untuk di sini ya. Dan grup digital juga sama Erick Thohir. Kenapa Erick Thohir naik? Ya karena ada isu digital yang di situ. Jadi emang mungkin digital ini bukan cuma adanya di di saham-saham bank saja, tapi juga banyak di industri lain yang masuk ke digital yang gitu. Juga yang ketujuh kita lihat sini saham IPO ya, nanti ada kalau nggak salah ada 14 saham BUMN yang akan IPO di tahun ini ya, kalau nggak salah nanti juga akan dibantu oleh saham yang dari ya terutama kita fokus kalau IPO fokus tetap aja, misalnya kalau ada Tokopedia, Gojek, Bukalapak listing, saya sarankan sih beli ya kalau untuk medium term long termnya ya. Tapi kalau untuk yang masih murah ada geothermal, itu anak usahanya Pertamina, jadi saudaranya Elsa ya. Dan juga ada Mitratel ya, Mitratel juga bagus, jadi kan anak usahanya dari Telco. Jadi mungkin itu ada 7 ya tips and trick yang bisa kita cermati di tahun ini untuk bisa sampai akhir tahun. Ya, luar biasa sekali Mas Andri. Terima kasih atas waktunya. Sudah cukup jelas. Sama, semoga happy cuan semua. Iya, semoga kita semua bisa happy cuan. Ya, terima kasih Mas Andri. Ya, sampai jumpa di aktivitas pasar modal. Sama-sama. Ya, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.